banget dengan situasi saya gitu. Jadi menurut saya sih acara seperti ini harus diadakan terus supaya kayak bikin komunitas sehingga orang-orang itu tidak lose track. Maksudnya kayak tadi Pak Diki bilang kan, orang asal flash order tanpa harus berpikir. Dengan adanya ini membuat semangat dan tidak down kalau misalkan harus. Jadi butuh perencanaan ya. Jadi ini penting banget. Nah, ini akan saya praktekkan sebenarnya. Oke, thank you Bapak nih. Selamat ya, nanti bisa dilanjut lagi ya tradingnya ya. Nanti kalau ada acara kita bisa undang lagi, ketemu lagi ya. Oke, thank you, selamat malam, terima kasih Pak. Oke, salam profit. Salam profit. Oke. Berbagai macam indikator, berbagai macam cara sudah diulik semua. Bahkan robot trading juga sudah diulik sama Pak Diki. Dia spesialis untuk technical analysis. Ya, kita tahu ya kalau trading kan ada fundamental, ada technical. Nah, jadi Pak Diki spesialis untuk technical. Cara grafik, Fibonacci, RSI, support resistance. Makanya nanti ada sedikit ilmu mungkin dari beliau yang akan disampaikan malam ini. Yang mudah-mudahan para undangan juga bisa menyerap ilmu dari Pak Diki yang kita bisa praktekkan langsung di trading. Oke, kemudian ini salah satu penemuan yang tahun yang lalu memang dengan Pak Diki. Jadi penemu sistem trading yang namanya VS 1591 ya, yang sudah terbukti bisa memberikan keuntungan yang konstan. Ya, tidak banyak kata lagi ya, karena sudah Pak Diki sudah ada di sini. Ya, kita persilakan Pak Diki untuk mengisi. Oke, thank you Pak Agus. Kita kasih aplaus ya buat Pak. Oke, bapak-bapak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam ya untuk kita semua. Oke, terima kasih sudah hadir di acara seminar DK Invest ya, judulnya Trading Masih Rugi. Berapa orang yang sudah trading? Yang sudah trading? Hampir semua. Hampir semua. Oke, kalau gitu yang belum pernah sama sekali. Bapak 1, 2. Oh, belum pernah ya? Oke, wah, luar biasa. Semuanya udah trading ya? Ngalamin loss juga? Oke, jadi makanya judulnya kayaknya tepat ya, trading kenapa masih rugi ya? Kita temukan solusinya. Oke. Sesuai dengan tema seminar pada malam hari ini, apabila kita melihat gambar yang ada di depan kita ini mengingatkan saya kepada mentor saya dulu ya. Saya teringat beliau pernah mengatakan bahwa apabila kita kehilangan kunci di kamar mandi, maka kita harus mencarinya lagi di kamar mandi. Maksudnya adalah apabila kita pernah mengalami suatu kerugian dari trading, maka kita harus mencarinya atau menggantinya juga dari trading. Beliau pun menjelaskan, apabila kita menjalankan suatu usaha atau bisnis jenis X ya, lalu kemudian mengalami kerugian, lalu kita mencoba beralih usaha, menjalankan bisnis Y misalnya. Maka percepatan perputaran itu tentu tidak sama. Ya, karena tentu setiap bisnis atau setiap jenis usaha itu memiliki karakteristik masing-masing. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat gambar ini, seperti inilah analogi gambaran umum bagaimana masyarakat atau para trader secara umum di saat melakukan analisa.
Pada gambar ini, sepintas kita melihat seperti halnya seorang kakek-kakek ya. Padahal kalau kita lihat lebih seksama, ini adalah gambar dua orang berada di depan sebuah gapura. Ya, di situ ada laki-laki sedang bermain gitar, lalu di sebelahnya ada perempuan yang sedang menggendong bayi ya. Jadi seperti inilah terkadang pada saat kita melakukan analisa, ya. Seperti halnya harga mau naik ke atas tetapi jatuh, seperti halnya mau turun tetapi naik ya. Jadi kita betul-betul butuh sebuah ketelitian, butuh sebuah ketenangan pada saat memutuskan sebelum masuk ke pasar. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat begitu banyak orang yang mengikuti pelatihan-pelatihan keuangan ya, entah itu namanya gathering, entah itu workshop, entah itu training kelas, entah itu yang namanya seminar atau apapun namanya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, dari yang termurah bahkan sampai yang termahal. Dan orang banyak sekali mencoba berbagai macam metode ya. Jadi jutaan orang telah menggunakan berbagai teknik trading di dalam transaksinya. Ada orang yang bertransaksi dengan mengandalkan kepada news trading ya. Jadi Bapak dan Ibu perlu diinformasikan bahwa yang namanya bertransaksi dengan memanfaatkan data fundamental atau news trading, jangan pernah Anda melihat dari satu data saja. Sebagai contoh, ketika Bapak dan Ibu berhadapan dengan sebuah data ketika Jumat pertama di setiap bulannya, yaitu NFP ya, atau non-farm payroll, begitu mendengar data, Bapak melihat, oh ini adalah forecast-nya sekian, sedangkan previousnya sekian. Wah, ini kemudian kita mencoba mencari-cari informasi apakah ini harga akan ke atas atau ke bawah. Kita tidak bisa melihat fundamental hanya dari satu berita saja. Tetapi untuk bisa memahami yang namanya trading dengan memanfaatkan data, itu harus bisa melihat secara keseluruhan. Sebagai satu contoh begini, ada sebuah hutan di Amerika ya, misalnya di California. Tentu kita sama-sama tahu dari hutan itu bisa menghasilkan kayu ya sebagai produksinya, berarti ini akan turut mengangkat GDP atau growth domestic produknya Amerika ya. Tiba-tiba terjadi suatu masalah di mana terjadinya sebuah kebakaran di hutan, maka yang menyebabkan kayu-kayu, pohon-pohon yang harusnya bisa diproduksi menjadi kayu, itu tentu tidak bisa dimanfaatkan. Nah, maka ini secara data akan mempengaruhi menyusutnya nilai GDP Amerika. Dampak lainnya adalah dengan tidak adanya bahan yang bisa diproduksi, maka orang-orang yang bekerja di hutan tersebut menjadi menganggur. Ketika terjadinya pengangguran, maka secara data jumlah pengangguran ini akan meningkat. Ketika jumlah pengangguran meningkat, maka kemampuan daya beli pun menurun. Jadi Bapak dan Ibu, apabila kita melihat atau memanfaatkan trading secara news, kita tidak bisa melihat item per item, tetapi kita harus melihat secara menyeluruh. Apa kaitannya? Itu yang akan membantu kita mengetahui apakah harga akan lari ke atas atau ke bawah. Ya, ada juga orang yang memanfaatkan trading dengan robot atau lebih dikenal dengan expert advisor atau EA. Tidak salah, sah-sah saja, ya. Dan ini bisa membantu orang untuk bisa bertransaksi tanpa memantau. Itu betul, ya. Ketika orang sedang
bekerja, orang sedang istirahat, atau bahkan sedang berlibur, kalau menggunakan robot, robotlah yang akan bekerja untuk Anda. Tetapi mohon diingat Bapak dan Ibu, bahwa sistem di dalam robot itu adalah pure technical. Jadi dalam skripnya, teknikal yang digunakan, indikator yang dipakai, itulah yang diinput ke dalam robot oleh si programmer. Ya, kelemahannya, robot tentunya tidak bisa membaca fundamental. Ini juga yang harus bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh Bapak dan Ibu. Lalu ada juga orang yang bertransaksi dengan cara martingale. Ini sebuah pola yang tidak memiliki analisa apapun. Seseorang melakukan yang namanya buy satu lot, lalu kemudian diseret ke bawah. Ketika diseret ke bawah, buy-nya yang satu lot dibuang, lalu diganti menjadi sell 2 lot ya. Sudah sell, diharapkan semakin ke bawah, ternyata malah ke atas. Ketika ke atas, sell 2 lotnya dibuang, lalu kemudian ganti dengan buy 4 lot gitu kan. Mau sampai kapan? Ya, jadi ini berbagai cara kita temui di lapangan, itu sangat banyak orang bagaimana caranya ingin untung di futures market ya. Ada juga orang yang betul-betul neck trading ya. Saking tidak maunya pakai indikator, jadi betul-betul menggunakan pattern, bentuk-bentuk pattern ya. Apakah itu hammer, apakah itu shooting star, apakah itu engulfing, apakah itu harami ya, itu betul-betul dipantau dan tentunya orang yang menggunakan naked trading harus berpengalaman ya. Ada juga orang yang memanfaatkan trading balance ya. Anda bertransaksi di 2 perusahaan broker berbeda. Di broker A, Anda melakukan buy, di broker B, Anda melakukan sell, nanti kita lihat mana yang rugi ya. Berarti yang satunya untung. Banyak orang dan ada yang melakukan seperti itu ya pada saat melakukan transaksi. Ada juga yang memanfaatkan breakout. Jadi begitu banyak Bapak dan Ibu orang melakukan berbagai cara. Sudah mengikuti pelatihan di mana-mana, tetapi tetap saja mengalami yang namanya kerugian ya. Kalau saya boleh sharing kepada Bapak dan Ibu, ketika awal saya pertama melakukan transaksi, itu saya betul-betul melakukan yang namanya eksplorasi sampai 52.000 jam. Anda bayangkan saya betul-betul mempelajarinya. Bahkan saya sampai mengkolek 1880 indikator. Ya. Saya melihat bagaimana indikator-indikator, apakah ini yang fix, apakah ini repaint, lalu kemudian indikator ini apakah proven ya atau tidak confirm sama sekali, apakah ini telat pada saat adanya sinyal, berbagai macam indikator saya pelajari. Lalu kemudian trading system. Saya mengkolek 1332 trading system. Saya cari itu semua. Saya coba gabungkan indikator satu, kemudian indikator yang kedua saya coba gabungkan. Saya mencari parameter yang tepat. Lalu kemudian saya mencoba mentransaksikannya. Apabila bagus, maka saya save dalam sebuah template gitu kan. Nah, selain masalah itu, saya pun juga mengkolek robot sampai jumlahnya 1305. Saya berbagai macam robot saya coba. Ada robot yang begitu saya nyalakan, itu tiba-tiba entry nggak berhenti-henti. Ada robot yang saya nyalakan, tak kunjung entry, juga ada. Ya, jadi berbagai macam hal itu saya coba. Karena saat itu pun saya mencari satu bentuk, bagaimana saya agar bisa mendapatkan profit secara konsisten di pasar keuangan. Ya, jadi saya mencoba menggali selama 52.000 jam itu. Kalau kita melihat atau kita simpulkan, jadi sebetulnya apa yang membuat kita rugi, Pak? Jawabannya adalah indikator.
Gimana? Apakah Anda setuju? Jadi bukan indikator yang membuat kita rugi, Pak. Ada yang bilang katanya trading system yang bikin kita rugi. Ya, sistem sudah confirm nge-buy, ternyata begitu kita melakukan eksekusi beli, harga malah ke bawah ataupun sebaliknya. Ada orang menyalahkan trading system. Bapak dan Ibu, sedikit saya ingin memberikan satu analogi kepada Anda. Ketika Anda memiliki sebuah Mercedes-Benz dan Anda juga meng-hire seorang supir ya untuk mengemudikan Mercedes-Benz Anda, lalu pada saat di suatu perjalanan tiba-tiba terjadilah kecelakaan. Siapa yang salah? Apakah Mercedes-Benz-nya atau supir Anda? Jadi tetap yang salah ini adalah personnya, Bapak dan Ibu. Dan ini yang tidak semua trader mau untuk mengakui kepada dirinya bahwa dirinya keliru. Jadi ya bukan trading system ternyata yang membuat seseorang mengalami kerugian. Tetapi yang membuat seseorang mengalami kerugian adalah mindset-nya dan psikologinya. Mindset ketika orang keliru menyikapi apa sebenarnya trading itu. Dalam video sebelumnya, saya pernah menyampaikan dan memberikan contoh bagaimana ada orang yang menjadikan trading sebagai media judi. Berarti ini mindset-nya sudah keliru, ya, karena bukan judi trading itu, tetapi trading dilakukan secara forecasting, ya. Itu pernah saya sampaikan secara lengkap di video sebelumnya. Lalu kemudian masalah psikologi. Bapak dan Ibu, pergerakan harga, baik itu ke atas maupun ke bawah, ini merupakan gambaran psikologi pasar yang sedang terjadi di bursa. Bagaimana orang-orang di sana, termasuk para trader-trader dunia, itu menyikapi perkembangan kondisi perekonomian ataupun kondisi politik suatu negara. Ini yang membuat harga akhirnya terjadi fluktuatif ke atas maupun ke bawah. Karena itu merupakan gambaran psikologi, maka kita pun sebagai seorang private trader juga harus siap dari sisi mental. Jadi psikologi kita juga harus padu dengan mereka. Jangan pernah melawan apa kemauan pasar, tetapi yang terbaik adalah follow the trend, ya, seperti itu. Kalau kita tanya, sebetulnya siapa yang menggerakkan harga? Ada 3 komponen yang bisa saya sampaikan di sini, bahwa yang menggerakkan harga itu adalah bank sentral, ya. Tentunya bank-bank sentral ini melakukan transaksi untuk stabilitas nilai mata uangnya masing-masing. Lalu kemudian pemerintahan, ya, dengan berbagai policy yang dikeluarkan berharap nilai mata uangnya meningkat, ya, dibanding dengan mata uang against-nya. Lalu kemudian para big trader, ya, trader-trader yang dengan kapasitas dan modal besar, tentu ini juga sedikit banyak mempengaruhi pergerakan harga di pasar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan dan berbagi kepada Anda. Di sini saya sudah merangkum ada 5 most important pieces of economic data dari masing-masing negara. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di layar, ya. Untuk transaksi di negara Amerika, ini ada data-data yang qualified, yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga. Di sini ada non-farm payroll, ya, atau lebih dikenal dengan NFP, di mana impact-nya ini ekstrim, dan ini terjadi di Jumat pekan pertama di setiap bulannya. Lalu kemudian ada the Fed Governor Speech, ya. Ini ada ucapan dari
Gubernur The Fed biasanya membahas tentang suku bunga, ini juga pergerakannya ekstrim. Lalu kemudian ada ISM non-manufacturing PMI, lalu kemudian ada GDP dan CPI. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, di setiap negara di sini ada yang namanya GDP dan CPI. Ya, artinya betapa pentingnya data tersebut. Betapa ditunggu-tunggunya oleh publik ya data tersebut, sehingga itu sangat ekstrim sekali mempengaruhi pergerakan harga pada saat data tersebut dirilis ya. Lalu kemudian kita lihat di Europe, di sini ada Ifo survei ya. Lalu kemudian kalau di Jepang tuh ada yang terkenal namanya Tankan ya. Ini impact-nya juga high, tetapi perlu dicatat bahwa data ini dirilis setiap 3 bulan satu kali ya. Lalu kemudian kita lihat di negara Inggris. Negara Inggris juga ada CPI-nya, Pak. Tapi di sana namanya adalah Harmonized Index of Consumer Price ya, atau HICP. Jadi jangan terkecoh, jangan sampai ini sepertinya England tidak ada CPI, ada ya. Lalu kemudian kita lihat di Swiss. Swiss juga ada yang namanya KOF Leading Indicator ya. Ini sebuah data yang juga sangat berpengaruh terhadap mata uang Swiss franc. Lalu kita lihat juga di Kanada. Kanada juga ada CPI dan GDP-nya, dan juga di New Zealand ya. Di New Zealand juga ini ada GDP-nya. Lalu kemudian kita lihat juga ada yang cukup menarik, yaitu NBNZ Business Outlook. Ini adalah outlook New Zealand bagaimana terhadap perkembangan mata uangnya, dan ini dirilis setiap 1 bulan 1 kali kecuali bulan Januari. Jadi Bapak dan Ibu pun di sini bisa memiliki satu catatan. Australia pun sama, ada CPI dan juga ada GDP. Jadi sebagai referensi untuk informasi data news ini, Bapak dan Ibu juga dapat mengaksesnya di www.gkinvest.co.id atau di www.forexfactory.com ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita akan memulai trading, berbisnis trading, hal fundamental yang paling penting yang harus kita pahami adalah tujuan. Jadi sebetulnya apa tujuan Anda trading? Anda harus paham bagaimana dengan trading rules-nya. Trading rules tentunya adalah suatu ketentuan yang ditetapkan oleh broker yang akan kita masuki. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah ingin untung besar atau ingin untung konsisten? Perlu Bapak Ibu garis bawahi bahwa untung besar belum tentu konsisten. Tetapi untung konsisten sudah pasti besar. Memang secara idealnya, saya sering sampaikan di seminar-seminar saya, memang yang lebih baik adalah untungnya besar dan konsisten ya tentunya. Lalu kemudian sejauh mana Anda menghargai uang Anda? Dengan Anda memahami trading rules dari broker yang akan kita masuki, secara tidak langsung Anda sedang menghargai uang Anda. Ya, kita lihat Bapak dan Ibu, ini adalah pertimbangan trading rules yang sedikit banyak kita harus paham sebelum kita menginvestasikan dana kita. Di sini ada contract size. Nah, ini juga kita harus paham ya, karena contract size ini akan erat kaitannya dengan leverage ya. Lalu kemudian kita lihat spread-nya, Pak.
Apakah spreadnya mahal, artinya tinggi ya? Apakah spreadnya itu kecil? Lalu kemudian apakah di sini ada biaya inap atau yang disebut dengan swap ya? Lalu cas komisi, lalu kemudian open dan close market time. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembukaan pasar sangat berpengaruh terhadap suksesnya seorang trader. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu kita perhatikan ketika ada pasar yang memang buka jam 5 pagi di hari Senin, tetapi ada juga broker yang buka jam 6 pagi. Ada juga bahkan yang buka jam 7 pagi. Anda bisa bayangkan, broker yang sudah buka dari jam 5 pagi di hari Senin, tentu candle sudah membentuk. Apakah itu nanti bentuknya jadi marubozu, apakah itu bentuknya menjadi hammer atau shooting star atau apapun namanya, Anda bayangkan ketika masuk di jam 6, itu belum terbentuk apapun. Ketika di jam 6 itu terbentuk, anggap saja jam 5 dan jam 6 itu membentuk engulfing atau membentuk yang namanya harami ya atau inside bar. Maka ketika broker yang baru buka jam 7 itu belum membentuk apa-apa. Karena perbedaan pembukaan jam itu akan membuat candle yang akan dianalisa oleh seorang trader pun berbeda. Ketika analisa berbeda, maka saya garanti hasil yang akan didapatnya pun berbeda. Lalu kemudian kita lihat bagaimana yang namanya leverage ya dan margin requirement. Lalu kemudian kita lihat rollover. Rollover ini biasanya terjadi pada produk-produk stock index ya, ketika terjadinya pergantian hari, atau biasanya kalau rollover ini juga berlaku di produk komoditi minyak, di mana ketika selesai kontrak, bagaimana nih untuk melanjutkan kontrak ya, lalu kemudian kapan awal dan berakhir suatu kontrak, lalu kemudian kalau terjadi sebuah lockingan, berapa margin requirement yang terjadi, apakah semakin murah, atau malah semakin tinggi. Jadi Bapak dan Ibu, inilah hal-hal yang harus dijadikan sebuah pertimbangan oleh kita sebelum kita masuk kepada suatu broker. Ya, jadi dengan trading rules ini, dengan kita mempertimbangkannya, secara tidak langsung kita betul-betul sedang menghargai uang kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau bicara leverage ini adalah sistem margin ya. Jadi sistem margin dan leverage ini adalah sebuah rasio antara modal dengan margin deposit yang dibutuhkan untuk membuka satu posisi. Jadi boleh dikatakan bahwa margin ini dapat diibaratkan sebagai uang jaminan. Jadi margin requirement ini dapat diibaratkan sebagai uang jaminan, sedangkan leverage ini adalah daya ungkitnya atau persentase uang yang jaminan Anda. Jadi sebelum masuk ke pasar tentu Anda harus menyertakan sejumlah dana. Nah, inilah yang disebut dengan margin requirement. Dalam perhitungannya, ada broker yang menentukan 1:1 leverage-nya ya. Ada yang 150, ada yang 1:100, bahkan ada yang 1:400 dan juga 1:1000. Khusus untuk di GK Invest, ini memberlakukan leverage 1:100 dan 1:400 ya. Jadi kalau ada broker yang leverage-nya 1:1, maka dana yang disiapkan itu adalah 1/1 dikalikan 100%. Maka Anda harus menyiapkan dana 100% dari nilai kontrak untuk setiap membuka satu posisi. Bagaimana kalau yang leverage-nya 1:100? Maka dana yang harus Anda siapkan adalah 1/100 dikalikan 100%. Maka Anda cukup dengan 1% saja dari nilai kontrak. Bagaimana kalau 1/400? Berarti Anda cukup
0,25% saja dari nilai kontrak dan seterusnya. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat satu contoh ketika membuka posisi satu lot. Ini saya sengaja memberikan contoh satu lot supaya mudah ya. Perihal Anda yang bertransaksi dengan menggunakan 0,1 lot, itu nanti berarti dihitung lebih rendah 1/10-nya ya. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin memberikan contoh satu lot saja. Ketika Anda membuka posisi satu lot, baik itu buy maupun sell, rumusnya adalah jumlah lot Anda kalikan dengan nilai kontrak yaitu $100.000, lalu Anda kalikan dengan persentase leverage, berarti yang ini ya. Maka hasilnya adalah satu lot Anda kalikan dengan 100.000 kalikan dengan 1%, maka hasilnya $1.000. Jadi artinya untuk membuka satu posisi Anda cukup dengan $1.000 saja, yang berarti ini adalah 1% dari nilai kontrak aslinya. Bagaimana kalau berlaku 1:400? Maka untuk membuka satu lot, Anda sama dengan $250 saja. Baik, saya akan memberikan contoh. Ketika akan trading, tentu kita harus menghitung berapa resikonya. Dan perlu saya garis bawahi, resiko adalah perhitungan yang bukan kita inginkan Bapak dan Ibu, tetapi ini yang kita toleransikan. Ya. Nah, banyak trader yang salah dalam menghitung resiko. Saya ambil satu contoh. Ada seseorang yang masuk trading dengan modal $10.000, ya. Lalu kemudian yang bersangkutan mengatakan bahwa saya siap apabila terjadi resiko itu adalah 50%-nya. 50% dari $10.000 ini sama dengan $5.000. Artinya yang bersangkutan siap kehilangan dana sebesar $5.000. Kalau begini caranya, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah untung. Jangan pernah menghitung resiko dari total modal, tapi hitunglah resiko dari nilai margin requirement-nya. Pada slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan untuk leverage 1 dibanding dengan 100, maka untuk nilai satu lot ekuivalen dengan $1.000. Dari sinilah kita menghitung resiko yang kita toleransi. Maka jika kita menetapkan resiko 50% dengan menghitung dari margin requirement, maka itu ekuivalen dengan $500 saja. Tentu ini berbeda Bapak dan Ibu. Apabila kita menghitung dari total modal dengan menghitung dari margin requirement. Jadi Bapak dan Ibu ini harus hati-hati. Dengan adanya informasi ini, saya sangat berharap seluruh masyarakat dan juga para trader bisa memahami terlebih dahulu mengenai trading rules yang ditetapkan oleh broker yang akan kita masuki, ya. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara risk panel, yang namanya resiko manajemen itu mirip dengan panel-panel yang ada pada dashboard mobil. Kita menggunakan panel-panel pada dashboard mobil itu tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Satu contoh, ketika terjadi hujan, maka yang kita aktifkan adalah wiper. Ketika gelap, maka yang kita nyalakan adalah lampunya. Ya, ketika kita merasa terhalangi, maka yang kita tekan adalah klaksonnya. Nah, dalam trading pun juga sama.
kita sama-sama sudah tahu bahwa yang namanya risk management itu ada 4. Ada yang namanya cut loss, ada yang namanya averaging, ada yang namanya cut and switch, ada yang namanya hedging ya atau locking. Jadi pada saat penggunaannya pun tidak bisa kita gunakan di semua medan. Jadi kita tidak boleh mengasumsikan bahwa kalau saya ini transaksi pasti melakukan yang namanya cut loss. Ketika salah, saya cut loss. Ketika salah, saya cut loss. Mau sampai kapan, Pak, bisa bertahan? Artinya bukan seperti itu. Artinya keempat risk panel ini bisa kita fungsikan tergantung medannya, Pak. Seperti halnya di mobil tadi. Saya berikan satu contoh. Ini adalah cut loss, kita sama-sama tahu ya. Sebagai satu contoh di sini kita membuka sell satu lot, kemudian harga naik. Nah, disinilah kita membuang posisi yang salah tersebut. Itu apabila kita melakukan yang namanya cut loss. Jadi, kenapa buang di level sini, Bapak dan Ibu, itu tergantung dari resiko yang kita toleransi tadi. Jadi kalau tadi contohnya adalah margin requirement-nya adalah $1.000, maka 50%-nya adalah 500. Jadi ketika terjadi salah, maka kalau kita menggunakan sistem cut loss, maka kita akan membuang posisi tersebut yang salah di $500. Ya. Lalu kemudian bagaimana dengan yang lainnya? Ada yang namanya averaging. Ketika Anda melakukan sell, lalu harga ke atas, disinilah di minus $500 itulah, maka Anda pun membuka posisi sell yang baru. Ketika harga masih ke atas, dan ini $500 juga dari posisi kedua ke posisi ketiga, maka di sanalah Anda membuka yang namanya sell yang baru pula ya. Jadi ketika harga turun ke bawah, Anda sudah bisa menikmati keuntungannya. Pola averaging ini boleh Anda lakukan ketika memang Anda memiliki kecukupan dana pada akun Anda. Ya. Lalu kemudian, untuk yang ketiga ada yang namanya cut and switch ya. Jadi Anda di sini membuka posisi sell, lalu kemudian harga ke atas, sampai menyentuh level resiko yang kita toleransi, maka posisi sell-nya kita buang, lalu kita berubah atau switching ya menjadi buy position, dan tentunya kita berharap harganya menjadi naik ya. Untuk risk management yang pola cut and switch ini bisa Anda lakukan ketika memang sedang terjadinya sebuah pergerakan harga ekstrim. Jangan Anda lakukan di jam-jam sepi ya, jam-jam yang memang tidak ada rilis data. Ini karena akan merugikan ya. Lalu kemudian bagi Anda yang memang secara penggunaan modal atau penempatan modalnya pada akun terbatas, Anda juga bisa melakukan yang namanya locking ketika terjadinya suatu kesalahan. Jadi ketika Anda melakukan yang namanya sell position, tetapi harga ke atas, maka di level yang kita toleransi ini, kita bisa juga membuka yang namanya buy position. Jadi ada yang namanya sell dan buy atau dua posisi yang berlawanan dalam satu waktu. Ya, ini bisa ditempatkan. Jadi Bapak dan Ibu, dari keempat panel risk management tadi, lakukanlah memang sesuai dengan medannya. Ya, jadi kita tidak bisa melakukan pukul rata sama perlakuannya kepada semua risk management itu. Dan tahukah Anda, ketika ada seseorang masuk dengan margin 5.000 dan kita tahu bahwa margin requirement untuk per satu lot berarti 1.000, maka kalau kita hitung resikonya 1.000 dibagi dengan 5.000, maka ini hasilnya adalah 20%. Tetapi berbeda ketika ada seseorang masuk dengan nilai 30.000, lalu dengan masuk satu lot,
maka Anda bisa bayangkan resikonya itu adalah 3,3% saja. Dan ini berarti secara perhitungan menunjukkan bahwa dalam dunia trading semakin besar Anda memiliki modal dalam akun Anda, maka semakin kecil Anda punya resiko. Baik, kita masuk ke sesi untuk recovery ya. Bagaimana kita bisa mengembalikan kerugian yang sedang terjadi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun ulang trading plan. Saya akan berikan satu contoh. Ini adalah contoh recovery trading plan. Kita sama-sama tahu bahwa dalam 1 bulan itu adalah 20 hari kerja trading ya. Lalu kemudian kita asumsikan bahwa untuk 1 kali entry ini menggunakan 1 lot. Margin kita misalnya 10.000 ya. Kemudian equity saat ini anggap saja sedang terjadi penyusutan 50%, berarti modal Anda saat ini adalah $5.000, maka untuk merecovery-nya tentu Anda berharap minimal bisa kembali modal, betul ya? Nah, kalau melihat dari case ini, berarti kita akan mengejar minus 5.000-nya. Maka kita cukup membagi nilai yang akan kita kejar dengan jumlah harinya. Berarti 5.000 kita bagi dengan 20 hari kerja. Berarti kita memiliki target adalah $250 per hari ya, atau ekuivalen dengan 25 pips per hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam mengejar 25 poin per hari itu tidak baku ya, artinya tidak serta-merta dengan 1 kali entry lalu kita berharap langsung 25. Tidak hanya seperti itu. Anda bisa membaginya dengan misalnya mau 3 kali entry, sekali entry Anda untung 10 poin, nanti 1 kali entry Anda 10 poin ya. Entry ketiga Anda untung lagi 5 poin atau bahkan juga 10 poin. Jadi sesuaikan dengan kondisi pasar pada hari itu. Lalu kemudian untuk mengejar ke angka $250 pun ini tentunya disesuaikan dengan lot yang Anda gunakan ya. Jadi pada contoh di sini saya menggunakan 1 lot, dan bagi Anda yang menggunakan kurang dari 1 lot atau bahkan lebih dari 1 lot, silahkan Anda sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu harus mengenali yang namanya daily range market. Di sini pun saya sudah merangkum bahwa untuk mata uang di forex itu rata-rata daily range-nya itu adalah 150 sampai dengan 200 poin per hari. Range dalam 24 jam ke atas ke bawah itu rata-rata 150 sampai 200 poin, di mana per poinnya ini adalah bernilai Rp100.000 atau $10 ya, dengan catatan ini dengan menggunakan 1 lot. Lalu kemudian di stock index kita bisa melihat di mana daily range-nya ini bisa mencapai 300 sampai 600, namun value per pips-nya ini adalah Rp50.000 ya, atau $5 per poinnya. Lalu kita lihat di instrumen emas ya, di local London, di sini rata-rata daily range-nya itu adalah 15 sampai 30, di mana per poinnya adalah Rp1 juta atau $100. Lalu kemudian di crude oil pun
demikian ya, daily range-nya 2-3 poin saja, tetapi per poinnya adalah 10 juta rupiah. Artinya Bapak dan Ibu, ketika Anda sedang melakukan buy position contohnya ya, lalu kemudian harga bergerak ke atas, anggap saja kita berbicara profit di sini. Ketika harga bergerak, Anda pantau juga yang namanya market watch. Kalau Anda memang bertransaksi di instrumen emas, lalu sudah melihat pergerakan harga ini sudah mencapai 25 sampai dengan 30 poin, high low pada hari itu, maka itu artinya harga sudah selesai. Jadi jangan berharap seolah-olah akan terjadi suatu keajaiban, ya. Dan ini berarti Bapak dan Ibu cukupkan transaksinya pada hari itu. Nanti akan saya contohkan bagaimana untuk melihat daily range di market watch ya. Jadi dengan memahami daily range, Bapak dan Ibu pun jadi bisa mengukur ketika high low terjadi di setiap harinya. Ya, saya nanti akan berikan satu contoh bagaimana Bapak dan Ibu menjadi lebih mudah untuk memantau posisi yang sedang berada di dalam pasar. Dan inilah market watch, jadi Bapak dan Ibu bisa sama-sama kita lihat ya. Di sini tertera untuk kolom high dan juga kolom low. Kita ambil contoh untuk pergerakan harga emas misalnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa pergerakan harga emas ini pada hari Jumat itu terjadi paling rendah di 1794, sedangkan paling tinggi berarti berada di 1810 ya. Dan ini berarti pergerakan harga emas mencapai 16 poin ya. Jadi 1794 ke 95 itu adalah 1 poin ya. Dan ini berarti Bapak dan Ibu sudah bisa mengetahui kalau memang ternyata harga ini masih berada di dalam daily range, maka besar kemungkinan tren akan berlanjut. Tetapi apabila pergerakan harga ini sudah melebihi dari daily range, rata-rata pergerakan harga dalam satu hari, maka ini kecenderungan bahwa pergerakan tren sudah berakhir ya. Untuk membantu memudahkan kita merecovery kerugian yang sedang kita alami, maka pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu metode yang sangat sederhana, tidak perlu melakukan analisa apapun, tetapi ini sangat-sangat powerful. Untuk melakukan teknik ini, Bapak dan Ibu hanya diperbolehkan menggunakan time frame 1 jam. Kenapa? Karena dengan menggunakan time frame 1 jam, Bapak dan Ibu dapat melihat harga tertinggi dan harga terendah di setiap harinya dengan sangat mudah ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu pastikan ketika masuk ke dalam satu chart ya, grafik baru, maka pastikan periode separatornya ini Bapak centang seperti ini, sehingga ini mengeluarkan garis separator yang akan membantu memudahkan kita untuk melihat perbedaan hari. Oke, lalu kemudian dalam transaksinya kita akan menggunakan Fibonacci ya. Kita akan memanfaatkan level-level Fibonacci untuk melakukan entry position, termasuk penempatan take profit kita dan pembatasan resiko yang kita toleransi. Baik, Bapak dan Ibu, kita sama-sama sudah mengetahui ya, ini adalah level-level Fibonacci. Ya, ada 0%, 23,6, 38,2, 50, 61,8, 100 dan seterusnya. Dalam penggunaan teknik ini, Bapak dan Ibu silahkan melakukan properties terhadap level Fibonacci ya. Jadi
Level yang tidak kita gunakan nanti kita hapus saja. Nah, yang tidak kita gunakan adalah level 23,6, ini kita hapus, level 38,2 kita hapus, 61,8 kita hapus, lalu kemudian 161,8 juga dihapus ya, begitupun yang 261,8 dan 423,6 ini kita hapus. Oke, dan hasilnya seperti ini Bapak dan Ibu. Dan untuk penempatan taking profit, Bapak dan Ibu di sini tinggal menambahkan level ya, berarti melakukan properties yang kedua, yaitu Bapak tambahkan 1.272. Nah, ini mohon diperhatikan oleh Bapak dan Ibu agar tidak keliru ya pada saat melakukan penginputan level. Lalu kemudian di sini pada deskripsinya Bapak tulis 127.2, lalu kemudian tambahkan pula minus 0,272 ya, pada deskripsinya pun sama, minus 27,2, lalu kita okekan. Ya. Dan ini nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita hanya memanfaatkan 5 level Fibonacci retracement saja. Baik, kalau kita melihat dari pergerakan harga ya, ini kebetulan saya menggunakan time frame 1 jam dan kebetulan contoh di sini saya sedang berada pada instrumen emas ya, XAU-USD. Lalu cara kerjanya adalah Bapak dan Ibu tinggal melihat nilai tertinggi dan nilai terendah pada hari itu. Kita lihat di sini, ini adalah nilai tertinggi pada hari itu ya. Lalu kemudian ini adalah nilai terendahnya pada hari tersebut. Iya, di sini. Setelah kita mengetahui nilai tertinggi dan terendah, maka tempatkanlah 100% selalu dengan nilai tertinggi di sini. Oke. Lalu kemudian kita tempatkan 0% selalu pada nilai terendahnya. Berarti di sini. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, bagi Anda yang sudah terbiasa untuk membaca Fibonacci retracement prosentasenya, tentu dengan tampilan seperti ini tidak menjadi masalah. Tapi bagi Anda yang ingin dimudahkan, berapa sebetulnya harga pada level-level tersebut, maka Anda pun bisa melakukan yang namanya properties ya pada Fibonacci. Anda tinggal menambahkan simbol persentase dan dolar ya. Seperti ini. Oke. Lalu kita okekan. Oke, maka di sini harga-harga muncul Bapak dan Ibu, ya, bisa Bapak dan Ibu perhatikan. Dan ini cara kerjanya sangat sederhana tetapi powerful. Bapak dan Ibu, kalau kita menganalisa dari hari ini, harga tertinggi dan harga terendah, ya, kita lihat di hari berikutnya. Mana yang disentuh oleh harga pada hari berikutnya? Apakah harga tertingginya atau harga terendahnya? Jelas di sini tampak yang disentuh adalah harga terendahnya. Ya, disinilah pertama kali harga menyentuh level 0 di hari kemarin. Lalu kemudian Bapak tempatkan taking profit-nya di minus 27,2 di sini. Bapak bertransaksi, ya. Ini adalah level entry-nya. Dan ini adalah taking profit-nya di sini. Lalu untuk penempatan resiko, kita bisa memanfaatkan level 50% yang ini. Ya.
Nah, ini kita bisa memanfaatkan level ini. Kita lihat Bapak dan Ibu, dari sejak entry pertama kali berarti di sini ya. Kemudian harga sempat terkoreksi namun tidak menyentuh level stop loss. Bapak perhatikan ketika menyentuh ke level taking profit itu berarti kurang lebih sekitar 6827 poin ya. Artinya ini sama dengan 682,7 poin, ekuivalen dengan 6.800.000. Jadi Anda bayangkan di hari ini maka Anda mendapatkan profit satu kali entry itu 6.800.000. Kita tulis di sini Bapak dan Ibu. Iya. Di sini kita mendapatkan 6,8 juta ya di hari ini. Lalu kemudian kita berarti masuk ke hari berikutnya ya. Hari berikutnya tentu yang akan kita jadikan medan peperangan adalah di sini. Maka sebelumnya Bapak dan Ibu pun harus mengukur nilai atau level tertinggi dan terendah di hari sebelumnya. Berarti berikutnya yang tertingginya selalu menggunakan 100%, sedangkan yang terendahnya selalu menggunakan 0%. Oke, di sini ya. Kalau kita lihat di keesokan harinya, mana yang disentuh oleh harga, Pak? Apakah level 0-nya atau level 100-nya? Kalau kita lihat dari pergerakan harga pada hari ini, tidak ada satupun yang menyentuh level 0 maupun level 100. Artinya Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan transaksi. Ya. Oke, maka kita catat kembali. Kalau di hari sebelumnya kita mendapatkan 6,8 juta, maka di hari berikutnya di sini adalah 0 ya. Artinya kita tidak ada transaksi sama sekali. Dan jangan Bapak Ibu paksakan untuk bertransaksi selama tidak ada konfirmasi. Lalu kita mulai masuk ke hari berikutnya. Berarti hari berikutnya analisa dilakukan, harga tertinggi berada di sini, ya. Harga terendahnya berarti berada di sini. Oke, nah ini kebetulan ada candle yang bertabrakan dengan garis parator. Ini menunjukkan harga terendahnya. Oke, harga tertinggi di sini, maka harga terendahnya berada di sini. Oke, analisa sudah kita dapatkan, lalu kita lihat pada hari berikutnya, mana yang disentuh oleh harga. Apakah level 100 atau 0? Dengan sangat mudah kita bisa melihat bahwa yang disentuhnya adalah level 0 ya. Dan take profit kita berada di level ini. Ini adalah entry posisi kita, lalu kemudian ini adalah take profit kita di sini, ya, dan ini adalah batas resiko yang kita toleransi, Bapak dan Ibu. Kita hitung kembali dari entry di sini, sekejap ini langsung menyentuh taking profit ya, dari sini sampai ke bawah sini, ini berarti 6697 ya, atau 669,7 poin, yang mana ini ekuivalen dengan 6.600.000 rupiah. Jadi pada hari ini kita mendapatkan 6.600.000 ya. Kita langsung bisa catat lagi.
Di sini berarti di hari ini mendapatkan 6.600.000. Oke, lalu kemudian kita analisa lagi untuk di hari berikutnya. Sangat mudah Bapak dan Ibu, ya. Jadi yang namanya trading itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Oke, kita langsung masuk ke hari berikutnya. Harga tertinggi berarti ini ya, selalu dengan 100%. Kemudian harga terendahnya berada di sini, ya. Lalu kita lihat di hari berikutnya, apakah ada yang disentuh, baik 100 maupun 0, ternyata juga tidak ada yang disentuh, maka pada hari tersebut jangan memaksakan untuk bertransaksi, ya. Maka di hari ini kita catat bahwa yang dihasilkan adalah 0 ya, karena kita tidak melakukan transaksi sama sekali. Lalu kemudian kita lanjutkan ke hari berikutnya, kita lihat Bapak dan Ibu, ini adalah harga tertingginya, kemudian ini adalah harga terendahnya pada hari tersebut adalah yang ini ya. Oke, ops. Nah ini ya, kita lihat mana yang disentuh pada hari esoknya. Apakah 100% atau yang 0? Jelas kita lihat di sini yang disentuhnya adalah level 100% ya. Lalu kemudian ini adalah level taking profitnya di sini. Ini level taking profitnya, lalu ini adalah entry-nya ya. Dan sudah sama-sama kita tahu juga bahwa ini adalah level resiko yang kita toleransi ya. Sangat mudah sekali Bapak dan Ibu. Jadi dengan sistem ini kita betul-betul tidak perlu menganalisa terlalu berat gitu kan. Tetapi betul-betul kita memanfaatkan range harian ya. Mari kita sama-sama hitung ketika kita entry ya. Oke, sempat harga terkoreksi, namun akhirnya kembali menyentuh level TP. Di sini membukukan 665,9. Artinya di sini kita mendapatkan 6.600.000 lagi di hari berikutnya ya. Oke, di sini. Rp6.600.000 yang kita dapatkan. Lalu kemudian kita analisa kembali di hari berikutnya ya. Ini adalah harga tertingginya, kemudian ini adalah harga terendahnya. Oke. Kita lihat mana yang disentuh pada hari esoknya. Apakah level 100 atau level 0? Jelas kita dengan sangat mudah bisa melihat ya. Level 100-nya yang disentuh. Oke. Ini adalah entry level kita. Lalu ini adalah taking profit kita di sini. Dan ini adalah level resikonya. Oh. Ini mungkin data ya. Batangnya begitu panjang. Sempat mengalami koreksi hampir menyentuh level stop loss tapi tidak tersentuh ya. Nah, kita bisa lihat berapa keuntungan yang didapat pada hari ini ya dari kita sejak entry lalu kemudian menyentuh level taking profitnya. 744,3 poin. Anda bisa bayangkan bahwa pada hari tersebut kita mendapatkan keuntungan 7.400.000.
tentu apabila kita disiplin dalam bertransaksi Bapak dan Ibu, ya, tadi pada contoh recovery trading plan di mana pada slide sebelumnya saya menjelaskan ada orang yang mengejar supaya bisa $5.000 ya dengan waktu 1 bulan atau 20 hari kerja, di mana harus mendapatkan minimal 2,5 juta dalam 1 hari ya. Tapi Anda lihat kenyataannya di sini 6,8, lalu kemudian kosong 6,6, lalu kosong 6,6 lagi, lalu 7,4. Saya pikir tentunya untuk mengejar $5.000 tidak perlu menunggu sampai 20 hari. Ya, dengan cara ini dilakukan secara konsisten, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan secara besaran. Jadi, hal yang paling penting Bapak dan Ibu adalah untuk menjaga psikologi kita. Karena ini yang akan membantu kita untuk mendapatkan keuntungan secara konsisten. Dan sangat luar biasanya, sistem ini juga bisa digunakan pada instrumen-instrumen lainnya. Apakah itu di mata uang, apakah itu di stock index, baik itu di Hang Seng ya, maupun di Nikkei, Kospi, termasuk di oil. Nah, khusus bagi Anda yang saat ini bertransaksi pada instrumen Hang Seng, di mana biasanya umumnya orang melakukan transaksi pada time frame kecil ya, baik itu M1 maupun M5 maupun M15, tetapi dengan menggunakan strategi ini, mau tidak mau, Anda tetap harus menggunakan di time frame 1 jam ya, karena untuk mendapatkan konfirmasi range hariannya itu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Kembali ke Pak Teguh ya. Sekarang